Halo guys, masih dengan Revsuto Entertainment. Di episode sebelumnya, Mariko dipaksa Buntaro menceritakan masa lalunya. Terus konflik pribadi antara Mariko dan John. Lalu gempa bumi yang hampir menewaskan Toranaga. Dan kembalinya Lady Ochiba ke Kastil Osaka untuk menguasai para Dewan Bupati. Lalu, cerita kembali ke masa 22 tahun yang lalu di Istana Azuchi. Disinilah awal dari cerita masa kecil Mariko. Saat itu Akechi Jinsai membawa putrinya, yaitu Mariko, dan mengenalkannya pada Ruri, putri dari penguasa Jepang Kuroda. Sejak kecil, Mariko dan Ruri sudah menjadi teman dekat. Tapi Mariko juga sudah melihat kekejaman dan kebrutalan Kuroda, ayahnya Ruri. Saat itu, Mariko kecil melihat kalau Toranaga mencegah ayahnya, yaitu Akechi Jinsai, memprotes tindakan Kuroda. Kemudian setelah dewasa, Mariko semakin hebat dengan ilmu tombaknya, sedangkan Ruri hanya menjadi penonton saja. Guys, nama Ruri itu adalah nama masa lalunya Lady Ochiba. Saat itu, Akechi Jinsai bangga dengan kemampuan putrinya. Dan saat menjelang pernikahan, Mariko curhat sama Ruri kalau Mariko sangat kesal. Karena Mariko menganggap ayahnya sudah membuangnya. Mariko dinikahkan dengan Toda Hirokatsu, putranya Toda Hiromatsu. Tapi menurut Ruri, pernikahan Mariko dengan Toda akan menjadi aliansi yang membahagiakan kedua keluarga. Mariko berpamitan dengan ayahnya. Dan Ruri terharu melihat Mariko. Tapi setelah kepergian Mariko, malamnya Istana Azuchi terbakar dan pelayan mengatakan kalau ayahnya Ruri yaitu Kuroda sudah meninggal di Kyoto. Ruri yang kebingungan dan sedih dipaksa meninggalkan istana untuk bersembunyi dan tidak diperbolehkan kembali. Setelah kejadian itu, Akechi Jinsai hanya meminta pada putrinya yang penurut agar Mariko harus bisa bertahan. Guys, jika kamu mengira kematian Taiko adalah katalis sebenarnya bagi Shogun, sebenarnya pembunuhan Kuroda lah awal mula keseluruhan kisah ini. Kematian Kuroda menyebabkan naiknya kekuasaan Taiko. Namun, belum diketahui apa motif Akechi Jinsai selain fakta kalau Kuroda dikenal kejam. Apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Tapi insiden pembunuhan Kuroda merupakan kejahatan berat yang menuntut kehormatan agar Akechi Jinsai membunuh keluarganya lalu melakukan seppuku. Karena sebagai satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup, reputasi Mariko ternoda oleh pengkhianatan ayahnya. Lalu, Ruri menjadi Ochiba dan menikah dengan Taiko. Pembunuhan Kuroda di tangan Akechi Jinsai tampaknya sudah mengubah hubungan Mariko dan Ochiba dalam semalam. Tidak hanya itu, Ochiba yakin kalau Toranaga sendiri yang merencanakan mengkudeta Kuroda. Malam yang menentukan itu juga memaksa Ochiba ke dalam pola pikir perlunya menggunakan kekuasaan dari posisi apapun yang Ochiba bisa. Dan saat ini, Ochiba sudah memiliki Dewan Ishido dan seluruh Dewan Bupati yang sudah berada dalam genggamannya. Pada dasarnya, menyandera para bupati lainnya serta keluarga mereka di Kastil Osaka dimaksudkan sebagai cara memaksa para bupati untuk memilih anggota baru, sehingga para bupati bisa segera melanjutkan proses pemakzulan Toranaga. Ochiba terlalu bertekad untuk melihat kekalahan Toranaga secara pribadi, dan terlalu bertekad membalas dendam. Kemudian di camp Toranaga setelah gempa bumi dan tanah longsor, Toranaga berpidato untuk membangkitkan kembali semangat pasukannya. Toranaga juga memberitahu pasukannya kalau John atau Hatamoto sekali lagi sudah menyelamatkan nyawanya. Dan Toranaga memberikan Hatamoto hadiah berupa wilayah di dekat Kanagawa dengan upah tahunan sebanyak 600 koku. Selain itu, Hatamoto saat ini diberikan jabatan sebagai Laksamana Utama Kanto dan jenderal yang bertanggung jawab atas Resimen Mariam, meskipun Yabushige dan Omi nggak begitu senang dengan hadiah yang diberikan pada Anjin. Keesokan harinya, Yabushige memeriksa pasukan dan banyak sekali pasukan yang tewas akibat tanah longsor. Saat itu Omi sangat marah dengan naiknya kekuasaan barbarian. Namun pamannya yang biasanya kasar, Yabushige mengkhawatirkan masalah yang lebih besar. Karena tanah longsor, jumlah pasukan Ishido kini jauh melebihi pasukan Toranaga. Hal ini benar-benar buruk. Yabushige memarahi Omi karena hanya memikirkan barbarian saja. Padahal perang bisa terjadi sewaktu-waktu. Lalu sekali lagi Yabushige memanggil pelayannya untuk menulis surat wasiat. Sementara itu, Toda Buntaro Hirokatsu menemui Toranaga dan meminta maaf atas semua perilaku tidak pantasnya di tempat tinggal Hatamoto.
Toranaga memerintahkan Buntaro agar menceraikan Mariko. Buntaro menolak karena merasa setelah bertahun-tahun sejak pengkhianatan ayah Mariko, menurut Buntaro, Buntarolah yang menyelamatkan nyawa Mariko dan menikahi Mariko. Tapi Mariko tidak luluh, selalu bersikap dingin dan selalu meminta Buntaro agar mengizinkan Mariko bunuh diri. Tapi saat bersama Anjin, sikap Mariko berbeda. Toranaga benar-benar menangkap getaran tidak nyaman di antara mereka semua. Tetapi Toranaga nggak punya waktu untuk berurusan dengan drama hubungan ini. Toranaga punya perang yang harus direncanakan. Toranaga memerintahkan Buntaro agar menjauhi Mariko selama 7 hari. Saat akan meninggalkan tempat, Buntaro berpapasan dengan John dan Mariko. Ada momen menegangkan di sini, guys. Apakah Buntaro dan John akan bermusuhan? Saat itu, John dan Mariko sebagai penerjemah menghadap Toranaga, mengatakan kalau John tidak bisa menerima hadiah dari Toranaga karena John ingin pergi dari Jepang. Meskipun John menyadari pentingnya etika selama berada di Jepang, John beresiko membuat marah Toranaga dengan mengingatkannya kalau John tidak terlalu peduli dengan wilayah kekuasaan atau komando resimen. John hanya ingin Erasmus dan awak kapalnya kembali. Tapi, jika John tetap di Jepang, John tetap akan meminta awak kapalnya dan kapal Erasmus agar bisa berlayar dan menyerang kapal hitam Portugis untuk memutus alur perdagangan Portugis di Jepang, sehingga merugikan hubungan bisnis Portugis dengan Dewan Kiyama dan Ohno. Namun, Toranaga dan Mariko menolak keras gagasan permusuhan terbuka dengan Portugis. Meskipun John menekankan lagi kalau orang Portugis ada di Jepang itu hanya untuk keuntungan saja, Toranaga tidak mau melanjutkan pembahasan ini. Saat John meninggalkan tempat, Toranaga mengetahui kalau ada sesuatu antara Mariko dan John. Toranaga gak ingin hal ini mengganggu klannya, karena Toranaga pesimis hal ini akan menyebabkan kekalahan. Saat itu Mariko mengatakan kalau tidak akan mementingkan urusan pribadinya. Toranaga juga mengatakan kalau tidak bisa mengabulkan keinginan John. Tapi untuk meyakinkannya, Toranaga menugaskan Mariko untuk menyiapkan malam untuk Hatamoto di rumah bordil dengan wanita penghibur terbaik mereka. Toranaga juga memerintahkan agar Mariko ikut bersama John untuk membantu menerjemahkan kalau John berbicara sambil bersenggama. Tampaknya Toranaga menguji perasaan Mariko, guys. Sementara itu di kediaman Toranaga di Osaka, kastil Toranaga terbakar. Hiromatsu ingin membawa Lady Kiri dan Lady Zizu melarikan diri dari Osaka, tapi nggak bisa. Akhirnya Hiromatsu sendiri yang harus berjuang keluar dari Osaka untuk memberitahu kondisi Osaka saat ini. Sementara itu, Pastor Carlo del Aqua kembali ke markasnya Serikat Katolik dan marah karena sudah ditolak di pintu gerbang kastil Osaka. Karena Dewan Ishido mengatakan kalau ada yang berkomplot untuk membunuh penerus. Dan Ishido memerintahkan agar para dewan tidak meninggalkan kastil Osaka sebelum para dewan memilih anggota kelima dan menghukum mati Toranaga. Saat itu, Martin Alvita mengatakan kalau semua ini pasti karena Lady Ochiba yang mempercepat pemangzulan Toranaga. Martin Alvita meminta Pastor Carlo del Aqua tidak meremehkan Lady Ochiba karena Ochiba membenci gereja. Saat itulah Martin Alvita menginginkan Portugis agar bersekutu dengan Toranaga. Tapi Pastor Carlo del Aqua mengingatkan Martin Alvita kalau Toranaga adalah Minowara. Jadi gak mungkin bagi Portugis bersekutu dengan Toranaga. Kemudian di kastil Osaka terlihat Lady Ochiba dan Lady Iyo menonton pertunjukan teater. Dan di sisi lain terlihat Dewan Sugiyama, Kiyama, dan di belakang mereka juga ada Lady Kiri. Sugiyama membicarakan para dewan yang saat ini menjadi tahanan Lady Ochiba. Tapi Kiyama mengatakan semua ini pasti selesai setelah dewan kelima terpilih dan Toranaga dimakzulkan. Ishido pasti akan membebaskan para sandera. Tapi Sugiyama mengatakan kalau mulai saat ini para dewan pasti seterusnya akan dikendalikan seperti boneka oleh Ochiba dan Ishido. Saat itu, Lady Iyo mengatakan pada Ochiba, apakah ini yang diinginkan oleh Taiko? Lady Iyo hanya mengatakan kalau Ochiba salah memilih sekutu. Ochiba saat itu teringat pembicaraannya dengan Lady Iyo di masa lalu, saat Ochiba masih sebagai Ruri. Lady Iyo mengatakan kalau dirinya tidak bisa memberikan keturunan untuk Taiko, dan berharap Ruri akan memberikan keturunan seorang pangeran. Lady Iyo memberikan hadiah berharganya sebuah cermin. Mulai saat itulah Ruri akan dikenal sebagai Lady Ochiba. Seorang wanita bisa saja kehilangan segalanya, tapi wanita itu juga bisa merebutnya kembali. Wanita itu harus terus maju tanpa takut apapun takdirnya, dan membuat dirinya terlihat oleh takdir itu.
Setelah selesai pertunjukan, pujian diberikan pada Ito. Ito dan Ishido sama-sama mengagumi Taiko. Saat itu Ishido dan Ochiba menginginkan agar Ito bersedia menjadi dewan kelima untuk memakzulkan Toranaga. Setelah itu, Ishido berterima kasih pada Lady Ochiba karena sudah merekomendasikan Ito. Saat itu Ishido membicarakan kehebatan Taiko, tapi Ochiba mengatakan kalau Taiko mengecewakan karena tidak bisa menyingkirkan Toranaga. Saat itulah Ishido mempertanyakan kenapa Ochiba sangat membenci Toranaga. Tapi Ochiba hanya menjawab, kalau Ishido menyingkirkan Toranaga, maka bayangan Ishido yang akan menggantikan Toranaga. Di Ajiro, penduduk desa dibantu oleh John mulai memperbaiki rumah. Dan saat itu John melihat Toda Hiromatsu yang datang tapi jatuh pingsan dari kudanya. Kemudian Toranaga dan putranya mengumpulkan para sekutunya seperti Buntaro, Omi, dan Yabushige. Saat itu Hiromatsu menyampaikan berita kalau Ishido sudah menguasai Osaka dan menyampaikan kalau para sekutu Toranaga ditekan agar menjadi musuh Toranaga. Suatu keberuntungan karena Hiromatsu berhasil keluar dari Osaka dan pergi ke Ajiro. Dengan kembalinya Ochiba ke Osaka dan bebas memerintah para bupati, Toranaga tahu kalau hanya masalah waktu saja sebelum hukuman mati Toranaga akhirnya disetujui. Saat itu Toranaga memikirkan strateginya. Sebuah konsensus berkembang kalau langkah selanjutnya harus berupa rencana darurat yang sangat rahasia yang dijuluki Langit Merah. Yaitu satu serangan habis-habisan pada kastil Osaka yang dirancang untuk secara bersamaan melenyapkan para dewan dan musuh-musuh Toranaga dan membentuk pemerintahan baru dengan Toranaga sebagai satu-satunya dewan, yaitu Shogun. Tapi Yabushige pesimis dengan serangan langsung ke kastil Osaka karena sekutu Ishido sudah menguasai seluruh Osaka. Saat itu Hiromatsu mengatakan kalau masih ada adik tiri Toranaga yaitu Saiki Nobutatsu yang akan bergabung dengan Toranaga. Tapi Omi mengatakan kalau itu saja belum cukup. Kenapa tidak menunggu sedikit lagi? Saat itu Nagakado ingin ayahnya menjadi shogun. Tapi meskipun itulah satu-satunya cara Toranaga bisa bertahan, Toranaga tidak ingin menjadi shogun. Memang Toranaga memiliki rekor yang tidak pernah terkalahkan sebagai komandan di dalam medan perang. Tapi sekali lagi, Toranaga ingin mereka memikirkan rencana yang tidak perlu ada kematian. Sementara itu, Mariko dan Fuji saat ini sudah berada di Willow World, rumah bordil terbaik di Izu. Mariko sedang bernegosiasi dengan Gin, pemilik kedai teh Gin. Menegosiasikan tawar-menawar harga dan persyaratan malam Hatamoto dengan Kiko, wanita penghibur terbaik di Izu. Setelah kesepakatan, waktu dan tempat di kedai teh sudah ditentukan. Di tempat lain, Kiko bersama dengan Kashige Omi yang kesal dengan sikap Toranaga yang terlalu menghargai John. Tapi Kiko menghibur Omi. John dan Mariko pergi ke kedai teh Gin. Saat itu Mariko mengatakan kalau bertemu dengan Nona Kiko, seorang wanita penghibur idaman di Izu, adalah suatu kehormatan besar untuk John. Tapi John mengatakan kalau itu bukanlah kehormatan, jika tak bisa memahami kenapa John harus menerimanya. Mariko mengatakan kalau biasanya wanita yang sudah menikah seperti Mariko tidak diizinkan untuk masuk. Tapi hal ini adalah pengecualian. Saat itu John terkejut apakah Toranaga mengetahui hubungannya dengan Mariko. Tapi Mariko mengatakan kalau tidak ada yang perlu diketahui dan Mariko mempercepat langkahnya. Kemudian Gin menyambut mereka dan menjelaskan kalau di kedai teh Gin terkenal dan memiliki banyak pesona. Tapi mereka harus hati-hati karena setiap gerakan mereka diamati. Mariko dan John memasuki ruangan yang sudah disiapkan. Saat itu Kiko datang dan Mariko meminta John agar mengungkapkan ekspresinya, Sonata wa Utsukushi. Kiko menyambut kedatangan John dan Mariko dengan etika dan kesopanan. Kemudian Kiko menawarkan layanan teh yang elegan pada John. Dan saat itu Mariko meminta John agar memuji Kiko atas teknik menuangkan tehnya, karena wanita seperti Kiko sudah mempelajari teknik itu selama bertahun-tahun. Lalu, Kiko mengatakan pada Mariko kalau tempat ini adalah tempat pribadi. Jadi gelap jika ada yang ingin gelap. Saat itu, Mariko tidak bisa terjelaskan dengan kesadaran kalau Mariko kemungkinan besar harus melihat pria yang sudah disayanginya beradegan intim dengan wanita lain. Namun ternyata, Kiko yang selalu lebih tanggap daripada yang diperkirakan orang lain, segera memahami alasan sebenarnya dibalik ketegangan aneh antara John dan Mariko. Lalu Kiko ingin menjelaskan arti dunia Dedalu. Kemudian Kiko berpindah duduk di samping Mariko dan menjelaskan kalau orang-orang yang datang ke tempat ini adalah karena ingin melupakan sesuatu, baik itu kebosanan, rasa sakit, penderitaan, atau kekecewaan. Mereka percaya kalau tempat ini hanya untuk kebahagiaan fisik.
Hal itu benar, tapi bisa lebih dari itu. Meskipun Kiku memiliki tanggung jawabnya sendiri malam ini, sebuah tugas yang pada dasarnya telah dibeli dan dibayar. Kali ini dengan cara menghipnotis dengan mendorong momen ke wilayah yang sangat intim, Mariko bertindak sebagai penghubung di antara Kiku dan John. Mariko sebelumnya sudah bersumpah kalau satu-satunya kata-kata yang diucapkannya kepada John adalah dari bibir orang lain. Saat ini Mariko berada dalam posisi untuk membagikan deskripsi kata-kata yang diucapkan oleh Kiku. Sementara Kiku duduk di samping Mariko, tapi hal itu membuat John yang merasakan kalau semua ini adalah kata-kata yang sebenarnya yang keluar dari keinginan Mariko sendiri. Mariko sepertinya menyampaikan kata-kata yang sesuai dengan hatinya. Mariko menghela nafasnya dan terlintas masa lalunya. Lalu ketika Kiku bergerak untuk membawa John ke ruangan sebelah, Mariko menahan diri untuk tidak menemani mereka, seolah-olah menyadari kalau itu adalah tempat yang tidak bisa diikutinya. Keesokan paginya tidak jelas apakah John dan Kiku berbagi keintiman fisik atau bagaimana. Tapi hal itu cukup untuk memperlihatkan kalau ada satu orang yang mungkin lebih tidak bahagia dengan semua ini selain Mariko. Yaitu Kashige Omi yang kesal karena mengetahui Kiku menemani John. Bagaimanapun, Kiku dengan ramah menyampaikan undangan pada John untuk berkunjung lagi. Tapi kata-kata itu tidak diterjemahkan oleh Mariko. Kemudian, Mariko melaporkan tentang Hatamoto pada Toranaga. Mariko mengatakan kalau Hatamoto senang dengan hadiah Toranaga. Mariko memuji Kiku sangat luar biasa. Padahal Mariko nggak lihat, guys. Lalu, Toranaga menanyakan tentang masa kecil Mariko. Karena Toranaga mengingat kalau Mariko dekat dengan Ochiba. Saat kecil Ochiba adalah Ruri, tapi setelah dewasa dan menjadi Ochiba, Mariko belum pernah melihatnya. Saat itu, Toranaga mempertanyakan sikap Ochiba yang sangat aktif memusuhi Toranaga. Apa yang membuat Ochiba menjadi seperti itu? Mariko mengatakan kalau takdir dan penderitaan sudah merubah Ochiba. Lalu Toranaga mengatakan semua orang punya sesuatu yang harus diperangi, tapi kebanyakan orang melakukannya dengan terhormat. Mariko mengatakan kalau kebanyakan orang-orang itu adalah pria. Seorang pria bisa saja berperang karena banyak alasan, penaklukan, kehormatan, dan kekuasaan. Tapi seorang perempuan bisa berperang tanpa alasan. Lalu Toranaga mengingat perkataan Akechi Jinsai, ayahnya Mariko, seandainya kalau Mariko terlahir sebagai laki-laki. Toranaga akhirnya mengetahui kalau Akechi Jinsai memiliki rencana hebat untuk Mariko. Mariko hanya mengatakan kalau seharusnya ayahnya menikahkannya dengan orang yang lebih baik. Lalu Toranaga ingin Mariko menyadarinya kalau ayah Mariko menikahkan Mariko dengan Buntaro. Hal itu adalah rencana Akechi Jinsai membuat Mariko agar sejauh mungkin dari pertempurannya. Agar Mariko tetap hidup dan kembali untuk menyelesaikannya. Selama bertahun-tahun ini, seharusnya Mariko sudah memahaminya. Lalu di Osaka, Ishido mengumpulkan para dewan untuk menyetujui pelantikan itu sebagai anggota kelima Dewan Bupati Osaka. Ishido, Kiyama, dan Ohno menyetujuinya, tapi Sugiyama tidak menyetujui pelantikan itu. Karena hanya menunggu pelantikan anggota dewan baru, para keluarga dewan ditahan tidak boleh pergi dari kastil Osaka karena adanya komplotan. Tapi Ishido nggak bisa membuktikan adanya komplotan itu di kastil Osaka. Sugiyama tetap menolak memberikan persetujuan untuk anggota dewan baru itu sebelum keluarga dewan dibebaskan. Sugiyama mengatakan kalau Ishido tidak menghormati keinginan Taiko. Tapi saat itu Ishido mengklaim kalau dirinya adalah orang yang paling setia pada penerus. Sugiyama langsung meninggalkan ruangan itu. Kemudian Lady Ochiba pergi menemui Ishido. Ishido melaporkan pada Ochiba kalau akan melengsarkan Sugiyama. Ishido meminta Ochiba bersabar. Tapi Ochiba bersikeras untuk secepatnya dewan ini menjadi lengkap. Saat itu Ochiba mengatakan kalau sejak kecil Ochiba sudah memperhatikan Toranaga. Ochiba menuduh Toranaga berkomplot untuk membunuh ayahnya Ochiba. Ishido menyarankan agar Ochiba mengatakan semua hal itu di depan umum agar Toranaga cepat mati. Tapi bukan itu cara yang akan dilakukan Ochiba. Lalu Ochiba menceritakan perjuangan yang memberikan Taiko seorang putra, karena tak ada yang bisa memberikannya dari ratusan wanita dan istri. Istri Taiko pun juga nggak bisa. Istri Taiko, Lady Iyo, memberikan ramuan herbal pahit pada Ochiba, memaksa Ochiba mengalami hal-hal yang tidak bisa disebutkan agar bisa hamil. Hanya Ochiba yang menjadi ibu penerus. Dengan memaksa takdir agar melihat Ochiba, agar Ochiba bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Rombongan Sugiyama keluar dari kastil Osaka. Tapi rombongan mereka dihadang oleh Ishido, guys. Ishido dan pasukannya membantai seluruh keluarga Dewan Sugiyama. Wow. Yang nggak sepaham dilengsarkan, guys.
Di Ajiro, di camp Toranaga, berita kematian Sugiyama sudah tersebar. Tapi diberitakan kalau rombongan Sugiyama dibunuh oleh para bandit saat berusaha meninggalkan Osaka. Saat itu Toranaga mengatakan kalau sebentar lagi Ishido akan menguasai Dewan. Toranaga sudah menyangka kalau dirinya akan dimakzulkan dengan tidak adil. Dan klan Toranaga akan dideklarasikan perang. Toranaga tidak menginginkan wilayah, tidak ingin gelar. Tapi jika pengkhianat membahayakan penerus Taiko, Toranaga berjanji akan melindungi penerus Taiko, dan Toranaga akan melakukan langit merah. Toranaga akan meminta bantuan adik tirinya, lalu Toranaga dan pasukannya akan menyerang Osaka dan memusnahkan musuh mereka. Wow.